Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Agung Nugroho di podcast Ruang Tunggu. Hari ini kita menghadirkan narasumber, yaitu Bu Aisyah, salah satu pengurus relawan kesehatan di Jakarta Timur. Nanti Bu Aisyah akan banyak bercerita tentang pengalamannya dia di rekan saat mendampingi warga dan juga keseharian Bu Aisyah serta harapan Bu Aisyah dengan kondisi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang sekarang eh, berjalan. Kita kembali di podcast Ruang Tunggu, sudah hadir bersama kita Bu Aisyah. Sehat Bu Aisyah? Alhamdulillah. Bu Aisyah bisa cerita sedikit tentang kegiatan Bu Aisyah sehari-hari? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya biasa di wilayah jadi kader, ada Posyandu, ada OGDJ, juga ada kanker. Kita juga udah ngikutin riset-riset. Alhamdulillah di daerah rumah warga mengenal saya karena saya bergabung di rekan, dan warga juga tahunya kalau sakit hubungi ke Aisyah. Jadi apa-apa tengah malam diketok-ketok pintunya, oh ini gawat, ini bawa ini. Itu ya dengan senang hati kita jalannya. Alhamdulillah juga bisa bantu warga. Bu Aisyah ini kan ibu rumah tangga juga ya? Ada berapa putra putri? Saya punya putra ya, 3. eh, Yang bukan semua loh nih. Nah itu gimana Bu? Ngatur waktunya antara keluarga, terus juga aktivitas sosial. Kan banyak banget tuh tadi aktivitas sosialnya, dari mulai kader Posyandu, kader ODGJ. ODGJ ini ya, gangguan jiwa ya. yes. Terus juga di rekan Indonesia gitu. Nah itu gimana bagi waktunya buat ngurus keluarga, terus tetap aktif di organisasi? Alhamdulillah, eh, di keluarga saya tugasnya hanya memasak ya. Jadi dari kecil anak-anak saya ajarin buat nyapu, ngepel, nyuci. Jadi alhamdulillah kalau subuh saya masak, udah selesai masak, itu biasanya anak-anak pada sekolah, pada apa, udah pada mandiri sendiri, nyetrika sendiri, apa sendiri, gitu kan. Lalu selesai masak, biasanya saya kalau pagi itu 5:30 jalan ngantar anak sekolah orang ya. Jadi kita ngantar anak sekolah, ngantar yang kerja juga, ya. Jadi kita ngecek lah. Jadi ada kerjaan juga ya? Iya. Ngojek lah. Benar-benar perempuan tangguh Siti Aisyah nih. Udah ngojek, ngurus keluarga, masih juga bisa berorganisasi untuk bantu sesama. Nah, Bu Aisyah, ini kan kalau di kader Posyandu atau di kader ODGJ itu ada insentifnya nggak? Enggak, Nggak ada ya? enggak. Sukarela berarti? Kita sukarela. Kita paling dapat OP itu OP buat keperluan, Posyandu apa. Jadi kita nggak ada. Nggak ada. Paling konsumsi aja. Konsumsi. Jadi udah di Posyandu nggak ada insentif, di ODGJ nggak ada insentif. Nah ini kan di rekan juga kan nggak ada insentif juga itu kan, karena kita memang mendorong orang untuk bisa bekerja, menolong sesama secara ikhlas, tanpa pamrih, dan untuk membantu sesama itu. Kadang kita keluar kocek sendiri kan. Iya, betul. Pengalaman juga ketika malam
pagi-pagi buta gitu, orang masih pada tidur narik selimut, kita udah bergulat di rumah sakit ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan gitu. Nah itu gimana tuh Bu Aisyah rasanya gitu? Kok Ya, bisa gitu loh, nggak ada operasional, nggak ada insentif, kok bisa Bu Aisyah masih mau ngelakuin itu? ya, alhamdulillah sih ya. Emang kita niat dari hati, Hmm. rezeki ada aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ke rumah sakit, kita makan sendiri, ongkos sendiri, apa sendiri. Kadang warganya yang sakit juga kan kita beliin makanan, kita beli apa, bubur apa kan, biar dia bisa. Ya, alhamdulillah pulangnya ada aja. Dan inilah itulah gitu. Rezeki ada aja. Nah tadi kan Bu Aisyah bilang tuh apa, kalau di lingkungan Bu Aisyah udah terkenal lah, kalau ada yang sakit dan minta tolong aja ke Bu Aisyah pasti beres kan gitu. Nah itu di mana tuh Bu Aisyah rumahnya? Aku di Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Jadi pertama begini, eh, saya cerita yang relawan dulu ya. Oh iya, oke. Jadi pertama saya kan emang aktif di kelurahan. Nah, dari kelurahan itu ada yang datang dulu Pak Bahrudin ya. Pak Bahrudin ke rumah Almarhum ngajak ya. saya ya almarhum ngajak saya untuk ikut jadi relawan. Entah kenapa saya mau aja gitu, soalnya diceritain kita nolong orang sakit apa lah itu tugas saya gitu. Jadi kita senang aja ngelakuinnya gitu. Dulu emang Pak Bahrudin yang Dari ngajak Pak saya. Barudin. Iya. Nah itu yang ngedorong Bu Aisyah untuk bisa tetap terus ada di rekan dan terus membantu orang, walaupun kadang-kadang ya kita keluar kocek sendiri segala macam, itu apa tuh yang bikin Bu Aisyah? Ya kayaknya senang aja bisa bantu warga gitu. Kayak kita nyari ambulan, kita apa. Jadi kayaknya alhamdulillah bisa bantu orang gitu. Nah kemarin sempet ya saya pindah, terus ada yang sakit, demam berdarah, 2 orang dalam rumah. Pas saya baru main ke wilayah, kata ketua Jumantik juga, aku ada di Jumantik juga, Sah, gue lupa kemarin ada yang sakit itu kesian dia nggak punya BPJS apa, dia harus ngeluarin duit ini kan, coba lihat kan. Setelah aku lihat dia masih di rumah sakit ya, kita urus BPJS-nya. Alhamdulillah bisa keluar dengan tanpa biaya, itu udah seneng banget. Udah bisa bantu warga, udah seneng banget. Jadi emang karena seneng, terus juga ada kepuasan batin pasti kan bisa bantu sesama gitu kan, walaupun kondisi kita juga kan nggak mampu banget gitu kan, maksudnya ketimbang orang yang lain gitu, kita tidak mampu kita masih bisa bantu orang, itu kan ada kepuasan gitu kan. Nah ini Bu Aisyah tadi kan cerita nih, selain aktif di organisasi sosial, terus aktif jadi kader di wilayah, terus Bu Aisyah juga ngojek. Nah ini kan selain ngojek ternyata Bu Aisyah juga punya catering ya, dan namanya catering Aisyah ya. Ini ada di background, nanti teman-teman kalau misalnya mau order menu makanan, mau order kue kering, kue basah, bisa ke nomor Bu Aisyah nih di bawah ini. Nah itu bisa cerita nggak Bu Aisyah? Itu pertama kan di wilayah ya, di lingkungan RT kita ngadain kalau ada yang meninggal kita masak. Jadi RT ngedanain buat masak buat yang kedukaan. Nah kita adain masak di rumah. Jadi orang mengenal rasa masakan saya itu dari situ. Terus lama-lama posting di WA, masak ini, mau dong cobain, mau dong, itu ayamnya berapa, ini ikannya berapa gitu kan. Akhirnya sedikit-sedikit
lama-lama orang pada tahu. Itu nasi kotak ya? Nasi kotak Itu ada. berapa? Tergantung kalau misalnya dia mau satu porsinya 20.000, mau satu porsinya 25.000, tergantung isinya. Jadi minimal satu kotak itu 20.000 ya. Nah, selain menu makanan juga kan bikin kue-kue juga tuh, Kue kering. kue kering. Nah, nanti teman-teman kalau lebaran sibuk nggak bisa sempat bikin kue, bisa pesan sama Bu Aisyah tuh. Tapi sebelum puasa ini, karena kalau udah puasa kayaknya Bu Aisyah sibuk. Oke teman-teman, tadi kita udah bicara banyak tuh tentang sosok Bu Aisyah gitu. Nanti kita akan bicara tentang pengalaman Bu Aisyah bagaimana mendampingi warga di rumah sakit, termasuk juga nanti suka dukanya ketika mendampingi warga. Kita rehat. Oke, kita kembali di podcast Ruang Tunggu, masih bersama Bu Siti Aisyah atau yang biasa kita panggil Bu Aisyah. Kita akan nanti kulik pengalaman Bu Aisyah di Rekan Indonesia terkait dengan pendampingan kepada warga yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan mencari kamar, kesulitan rujukan, kesulitan karena dia nggak punya jaminan kesehatan gitu. Nah, termasuk juga nanti kita akan coba bongkar nih suka dukanya pada saat mendampingi warga. Oke, Bu Aisyah, itu kan sering melakukan pendampingan tuh ke warga tuh yang sakit gitu. Nah, itu ada nggak pengalaman yang menarik, entah itu pengalaman yang sulit, apa yang berat? Ada ya, satu pengalaman yang sedih banget gitu kalau diceritain, maksudnya berasa lah gitu. Kecewa, ada rasa kecewa, ada rasa apa ya, kita mau menolong tapi jadi salah gitu. Nah, jadi ceritanya ada warga minta tolong bikin surat rujukan. Jadi dia dari rumah sakit RSCM itu udah pas operasi di leher, di dada, udah banyak belekan lah ya. Dia mau balik lagi ke berobat ke RSCM kontrol tanggal 4. Tiganya ke saya minta bikin surat rujukan. Saya langsung jalan ke puskesmas. Jadi data dia tadinya di rumah sakit Budiasi di bagian poligigi. Jadi sakitnya tuh dari gigi, kena kanker atau apa, masuk apa nanahnya ketelan, masuk ke jantung kemana gitu. Jadi banyak belekan di perutnya. Keracunan nanah ini. Mungkin. Terus minta surat rujukan, saya berangkat ke puskesmas, bikin surat rujukan. Kata pihak puskesmasnya, dokternya di rumah sakit Budiasi nggak ada poli bedah. Poli bedah mulut. Iya, poli bedah nggak ada, adanya di RS Pasar Rebo. Akhirnya saya ceritain, datanya ada di Budiasi, ini bisa rujukan dari itu buat ke sana, ya udah. Saya bikin, saya ke rumah sakit Pasar Rebo, saya telepon pasiennya, saya suruh datang. Pasiennya mau, tapi saudaranya yang nggak mau, marah-marah. Kok marah-marah sebenarnya? Kok Pasar Rebo bukan Budiasi gitu. Oh, dia maunya Budiasi. Budiasi gitu kan. Nggak ada kalau data di Budiasi, soalnya kan kita ke bedah bukan ke gigi, nanti ke gigi beda lagi dan gitu kan. Enggak, ke Budiasi ini. Akhirnya dari rumah sakit Pasar Rebo aku balik lagi ke puskesmas. Minta surat rujukan ke Budiasi. Dimatiin dong yang rujukan Pasar Rebo. Budiasi, di Budiasi dapat kontrolnya, dapat dokternya di poli gigi itu tanggal 24. Sedangkan kita tanggal 4 mau kontrol ke RSCM. Akhirnya besoknya dibawa lah tuh ke Budiasi. Ya, ke Budiasi langsung ke RSCM. Nah, di RSCM
Enggak, dari Budi Asi dirujuk ke RSCM berarti? Enggak, belum. Jadi itu surat Budi Asi enggak dijalanin, cuma dibawa doang. Oh, langsung ke RSCM? Langsung ke RSCM. Dia bawa surat yang dari puskesmasnya. Akhirnya besoknya udah karena udah sore ya. Lalu besok paginya ke RSCM. Saya dari rumah dari Ciliwung ke Taman Mini jemput pasien dari Taman Mini naik Grab, motor saya ditaruh di Taman Mini, dari Taman Mini naik Grab ke Taman Mini? iya, dari Taman Mini naik ke RSCM. naik Grab ke RSCM. Nah sampai RSCM udah nunggu, udah dipanggil, udah ketemu dokter, ditanyalah surat rujukan, keluarin tuh surat rujukan yang masih puskesmas ke Budi Asi. Akhirnya dokternya kan ya sedikit nanya lah, kok ini iya ini saya yang disalahin, saya nggak bisa, saya ini tuh yang bantuin gini 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 gitu kan. Itu berasa banget, sedih banget gitu kan. Apa namanya, aku udah nggak bisa ngomong, udah diem aja. Nah terus akhirnya kata dokternya ini harus ada surat rujukannya. Jadi dengan dia mungkin kecewa, dia kesel, dia jalan sendiri. Nah, ke puskesmas, akhirnya tetap ke Pasar Rebo. Pasar Rebo juga. Iya, aku bilang ngeyel sih gitu kan, dalam hati ada kesel, ada apa gitu kan. Nah, dari selesai periksa, mereka pada pulang ke naik Grab, saya ditinggal tuh di RSCM masih ngurusin online buat online besoknya. Iya. Saya bawa HP pasien, saya megang HP saya nunggu sampai jam 3 di RSCM, mereka udah pulang. Pas pulang baterai saya habis. Nah saya mau pakai HP pasien, dia nggak punya aplikasi Grab. Bingung tuh, kebingungan sama Cesan. Akhirnya keliling nyari Cesan, nyari itu, minta minjem ke orang, ke Sapang, ke konter, nggak ada kan tuh, ada konter pulsa doang. Akhirnya udah pulang aja, lihat di jalan entah bagaimana. Akhirnya aku keluar, aku tanya tukang Grab, bang saya mau Grab ke Taman Mini, motor saya di Taman Mini, tapi aplikasi saya mati, HP saya mati gitu kan. Ke Taman Mini mana bu, ini segini mau nggak bu gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh bisa naik Grab tanpa aplikasi. Nah sampai sana, sampai rumah pasiennya tidur, ada saudaranya doang. Bukan saudara yang tadi di rumah sakit, bukan saudaranya yang itu. Aku jadi pamit, nggak pamit sama mereka gitu, karena udah sakit hati, nangis di jalan apa gitu, kita udah ongkos sendiri apa gitu, karena lumayan dari sana ke itu. Kemarin aku udah kayak 50.000 berapa gitu kan. Kayaknya berasa banget gitu loh, nangis kan, nangis, udah disalahin, udah ditinggal, udah apa. Seru ya? Oke teman-teman, seru tadi cerita Bu Aisyah. Nanti kita akan terus ulik lagi yang unik ya bang. Saya juga pernah tuh kayak gitu dulu di RSCM itu. Jadi ada orang mau operasi kanker mulut, itu kena zaman Gakin dulu, masih kartu Gakin dulu, belum ada BPJS. Itu kena biaya sekitar 160 juta gitu. Nah terus kita upayakan tuh untuk bisa dapat dispensasi dari dinas kesehatan. Akhirnya dapat tuh dispensasi, cuma kena 60 kalau nggak salah waktu itu, 60 juta. Nah begitu saya balik ke kamar ngabarin bahwa biayanya dapat keringanan biaya dari Pemprov DKI 60 juta. Nggak taunya di kamar udah datang tuh saudaranya dari Singapura, dia kerja di Singapura saudaranya. Terus marah-marah lah dia, ngapain ini malu-maluin apa pakai surat miskin segala macam gitu. Udah kita bayar tunai aja ya. Udah oke. Saya bilang kalau misalnya bayar tunai ya saya pamit, karena kalau bayar tunai ya prosedurnya rumah sakit gitu. Udah saya pulang sampai rumah baru standarin motor, ditelepon dari pasien gitu kan, Mas
tolong Mas dibantu lagi kan. Saya pikir cuma 10 juta atau 15 juta, ini 60 juta, saya nggak ada uang lah. Tadi bapak bilangnya malu pakai kaki. Akhirnya saya ke rumah sakit lagi tuh, kayak RSCM lagi. Untung belum saya batalin ke dinas kesehatan gitu. Akhirnya besoknya disuruh puasa terus operasi. Alhamdulillah bisa ditangani. Jadi ya emang macam-macam lah, eh, apa watak dari warga yang kita dampingin gitu. Ada lagi nggak boleh bisa yang lain? Banyak sih ya sebenarnya. Yang paling berkesan di Bu Alisa selain yang tadi ditinggal di RCM sama keluarga pasien. Pernah tetangga juga kita tolong ya, tengah malam diketok-ketok, jam 2 malam kita nyari ambulan, terus berangkat tuh ke rumah sakit, sampai sakit Ya. ditolaknya katanya penuh. Akhirnya kita pindah, tadinya ke RS Kuliasi, kita pindah ke di Polri diterima. Sampai Polri udah diperiksa, nggak taunya dia kena COVID. Oh. Itu di IGD ya, di IGD dia nyesek, dia itu aku pijitin, aku borein minyak ya, aku pijitin itu, terus aku tinggiin posisi duduk, dia udah nyaman, udah itu pas giliran keluar hasilnya, ini hasilnya positif COVID. Bismillah aja aku gitu. Bismillah aja kita nolong kok itu masa iya gitu kan, masa iya kita kena juga gitu kan. Tapi alhamdulillah sih enggak. Padahal kita pijitin, kita ya seneng juga sih, maksudnya kaget juga COVID. Nah, jadi kayak gitu bikin kapok gak Bu Alisa? Enggak sih. Enggak ya? Kenapa enggak kapok? Ya karena ucapan mereka ya, ada ucapan terima kasihnya, seneng banget udah ditolong ini itu gitu kan. Itu kesenangan tersendiri gitu loh, kayaknya bangga gitu, maksudnya alhamdulillah bisa bantu orang gitu. Ya teman-teman, dampingin warga itu emang apa ya, ada rasa candu ketika kita berhasil mengatasi problem dari warga terkait dengan akses layanan kesehatan gitu. Saya sendiri juga dulu ya banyak suka dukanya. Pernah juga di Fatmawati misalnya, orang minta tolong operasi kista dengan biaya sekitar 32 juta. Ketemu saya di parkiran pas lagi mau parkir motor gitu. Terus ibunya tuh si yang kena kista bilang, Pak Gun pakai motor ya? Iya. Emang kenapa Bu? Emang kalau orang pakai motor bisa ngurusin kayak gini? Justru paling cepat. Ya saya di tengah saya gondok gitu kan, saya juga kesel juga gimana ya kan, harus tetap bantu gitu walaupun di hati juga kesel gitu. Nah itu pengalaman lah yang bikin jadi kita gandrung ada kecanduan lah untuk nolong orang gitu, ada kepuasan batin tersendiri kan, di tengah kita nggak mampu, kita mampu nolong orang yang susah gitu kan. Belum tentu kalau kita mampu mau nolong orang kan gitu. Jadi Allah ngasih Kita tenaga. ngasih banyak kesempatan ke kita untuk beramal ibadah lewat tenaga dan waktu gitu. Terus kan di rekan itu kan nggak ada operasional ya kan, segala macam itu nggak ganggu pemasukan Bu Aisyah di rumah buat makan atau segala macam. Alhamdulillah enggak. Nih. Malah kita ya alhamdulillah rezeki datang lewat mana aja gitu, apa lewat dari pesanan, tahu-tahu besoknya mesen 30 box berapa box gitu kan, atau ada yang meninggal kita urusin ini apa namanya, kita dibawain kue, dibawain apa gitu, Berkah ya. berkah. Ya, oke teman-teman, itu tadi pengalaman suka duka Bu Aisyah ketika melakukan pendampingan warga saat sebagai relawan kesehatan Indonesia. Nanti kita akan tanya Bu Aisyah terkait dengan harapan dia terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Dan jangan lupa
kalau ada hajatan atau ada apa, ada apa, Acara. ada acara di rumah mau pesen nasi bok atau nanti lebaran mau pesen kue kering, Ada silakan nasi tuh. tumpengnya juga. Pesan ke Bu Aisyah, nomornya ada di sini. Oke. Kembali di podcast Ruang Tunggu, teman-teman, masih bersama Bu Aisyah. Tadi Bu Aisyah banyak cerita pengalaman yang seru lah, bahkan ia bikin sakit hati juga segala macam, tapi itu nggak bikin kapok Bu Aisyah. Nah Bu Aisyah, ini terakhir lah kita bicara terkait dengan persoalan kesehatan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kira-kira harapan Bu Aisyah apa nih kepada pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan? Kalau aku kan kebanyakan tuh di surat rujukan. Surat rujukan itu jadi saat kemarin salah rumah sakit itu hanya sekali bisa ganti rumah sakit. Besoknya disuruh nunggu 40 hari atau 30 hari masa kerja gitu ya, baru bisa ganti surat rujukan ke rumah sakit beda. Di situ kita perjuangannya, susahnya di situ. Alasannya apa tuh nggak bisa diganti? Jadi itu sistem 3 bulan apa berapa Iya, ya kalau sebulan. surat rujukan itu ya, 30 hari ya. Jadi rujukan itu masa habisnya harus masa habis dulu baru bisa ganti. ngajuin rujukan baru berikutnya untuk berubah pindah sakit. rumah sakit. Di situ sedangkan warga harus besok kontrol gitu. Itu kita perjuangannya debat sama dokter apa minta tolong banget, ngemis banget. Nah, terus harapannya apa tuh? Ya pengennya sih dari pihak BPJS, pihak puskesmas, rumah sakit ya nggak ada yang buat ngeberatin warga gitu, masalah BPJS-nya, masalah surat rujukannya, terus di IGD-nya mudah-mudahan lebih diperbaiki lagi sistem kesehatannya biar kita lebih mudah gitu loh. Mudah mengakses ya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Oke teman-teman, tadi Bu Aisyah sudah menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar pemerintah bisa merubah segala regulasi terkait dengan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan agar makin mempermudah ya warga untuk mengakses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Baik teman-teman, kita akhiri podcast kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Agung Nugroho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aisyah.